Sekali lagi kepada seluruh peserta kholwat segera memasuki aula utama sehubungan pemateri tausiah sudah berada di lokasi, berada di aula. Untuk itu seluruh peserta kholwat agar segera memasuki aula utama. Mengingat pemateri tausiah pada malam ini sudah memasuki aula utama. Untuk itu mohon kedisiplinan, ketertiban, dan kerjasamanya untuk segera memenuhi aula atau mimbar utama untuk mengikuti jalannya acara. Bagi peserta yang masih santai, yang masih bermalas-malas, yang masih terjebak pada zona nyamannya, untuk segera melawan rasa nyaman, melawan rasa warga untuk memasuki aula, karena melawan rasa nyaman itu bagian dari ibadah. Untuk itu bagi seluruh peserta kholwat segera memasuki aula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir dimohon maju aja ke depan. Kita jam 11 persis akan mulai dan sekarang tersisa waktu 3 menit. Yang sudah hadir silakan di depan, lebih dekat, lebih kontekstual dengan pemaparan. Dan saya dalam kesempatan ini nanti akan memberikan kesempatan interaktif, jadi tidak satu arah. Biar tidak merasa ada barrier, tidak ada batas, tidak ada kata, tidak ada border, tidak ada kita. Silakan nanti ke depan. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Seluruh peserta yang mau bekerja sama untuk memenuhi aula utama dan untuk menepati kedisiplinan, kayaknya kita sudah tidak bisa bertoleransi. Kita tetap harus menjalankan acara ini dengan tertib, dengan disiplin, karena kedisiplinan itu adalah bagian dari ibadah. Untuk itu kami panitia membangun komitmen untuk tetap berdisiplin. Kali ini
pemateri kali ini dalam tausiah kali ini Pak Dr. Dik, beliau salah satu tokoh dan dewan pembina dari Majelis Zikir Buya Syakur. Beliau akan memaparkan materi yang sangat menarik, dan materi ini sebetulnya banyak diurai menjadi disiplin tertentu dalam perguruan tinggi, dalam pendidikan perguruan tinggi. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan beliau sekaligus nanti ada sesi tanya jawab. Beliau kasih kesempatan untuk mengurainya selama setengah jam kemudian ada sesi tanya jawab. Nah, materi ini sangat menarik karena mengingat materi ini menjadi paparan tertentu di beberapa perguruan tinggi di disiplin ilmu tasawuf, dan kayaknya sangat menarik kalau diurai, dieksplorasi di forum yang mulia ini, forum yang luar biasa ini. Judulnya adalah Tasawuf sebagai Mistisisme dalam Islam. Gitu. Tasawuf sebagai mistisisme dalam Islam, ini sebagai kata pengantar. Nanti elaborasi, titik tekan dan penajamannya akan beliau urai. Untuk itu saya mohon peserta untuk tertib, untuk serius mendengarkan uraian beliau. Untuk itu karena waktu semakin berjalan dengan cepat, kepada Pak Dr. Dik kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul Alamin, ya Fa'alul lima yurid, ya Rabbul Alamin. Fatukul bana Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aqim wa sallim wa barik ala sayyidina. Hadirin sekalian, kali ini saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya ingin berbagi pemahaman, berbagi kebahagiaan, dan sebetulnya berbagi tanggung jawab dengan apa yang kita tempuh selama ini. Adapun materi ini saya sengaja tuliskan dengan harapan apabila ada sisi pandang yang berbeda, ada pemahaman yang berbeda, bisa dipertanyakan dan bisa ditunjuk halaman berapa, baris berapa. Karena pemahaman ini sangat-sangat krusial, terutama dipandang oleh orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan urusan tasawuf. Mungkin ada baiknya kita gelar pada kesempatan ini agar kita punya jawaban yang mirip atau yang sama, yang satu arah ketika mendengar dari orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, yang mengatakan tasawuf itu bid'ah karena zaman Rasulullah belum ada. Nah, kenapa? Maka untuk ini, dan bagi orang yang pernah mendapat penjelasan dari Buya tentang masalah ini, anggap aja ini sebagai penghangatan atau penjelasan kembali. Karena yang saya tulis ini ada 3 materi sebetulnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan awal ini. Yang pertama ini ada yang pada fondasi. Jadi pada momen-momen selanjutnya kita akan gelar dengan harapan apa yang selama ini kita tempuh, kita makin meyakini dan kita makin punya keyakinan bahwa tak perlu dengan istilah yang meminta-mintakan tentang perjalanan kita yang dikatakan tasawuf ini. Saya mengajak untuk memahami ini sering berangkat dari apa yang disampaikan Buya, di mana Buya menutup dengan kata inilah persoalan, inilah persoalan. Banyak hal-hal yang Buya tidak jelas di antara kita semua secara gamblang dengan mengatakan inilah persoalan. Maka persoalan-persoalan ini saya coba cari referensi termasuk dari beliau sendiri
Di mana sebetulnya persoalannya? Maka untuk tidak bias terhadap nanti ada bagian-bagian yang tidak terurai, bagian-bagian yang tidak terbahas, mari kita samakan dulu pemahaman kita kepada kesimpulan. Maka saya akan balik kesimpulan ini dari awal, bahwa apa yang saya lihat ini berangkat dari paradigma pertama, bahwa Allah sebagai puncak kebenaran tertinggi, muara segala harapan dan tujuan, tempat bergantung dan berharap secara absolut yang tidak ada padanannya dan tidak bisa kita persamakan dengan apapun. Dengan istilah dalam salah satu sifat Allah, lesa sama sendiri, tidak ada yang menyerupai. Apabila yang ada dalam surat Al-Ikhlas, kami Abdullah Tuhan. Paradigma kedua adalah Rasulullah sosok teladan yang sempurna, yang punya predikat suatu hasanah, layak diteladani secara mutlak sampai akhir zaman. Dan para alim ulama adalah tempat bertanya dalam menimba ilmu dan pemahaman. Sesama muslim adalah ikhwan untuk saling ingat mengingatkan tentang hak dan kesabaran dalam menjalani fitrah kehalifahan masing-masing. Dan sesama makhluk tempat bermuara dedikasi dan pengabdian sebagai wujud aplikasi pengabdian pada Allah. Gradasi dan hierarki sibernetika ini nggak bisa kita tukar. Misalkan kita tukar urutan yang keempat sesama muslim dijadikan tempat bergantung harapan, tidak. Sesama muslim kelasnya untuk saling mengingatkan. Bahkan Rasulullah sendiri yang berada di tingkat kedua sosok teladan tidak bisa juga dikhususkan sebagai melebihi kepada kita awal, walaupun dalam kitab suci sering menyebutkan Allah dan Rasulnya, tapi tidak bisa ditukar. Kecintaan kita, dedikasi kita, penggantungan harapan kita tidak bisa ditukar. Maka urutan yang paradigma tadi itu hierarki sibernetikanya harus sudah begitu. Hierarki yang paling fondasi tetap berada dalam fondasi, dan hierarki berikutnya bergantung kepada hierarki. Nah, kalau kita bertanya, kenapa sih tasawuf itu sering dibid'ahkan sama orang? Karena memang tasawuf ada setelah 150 tahun hijrah baru ada. Kenapa itu ada? Ini adalah antitesis dari pemegang-pemegang dinasti saat itu, penguasa-penguasa yang saat ini, yang sudah hidup bergelimangan harta, penuh dengan kekejaman, mengatasnamakan Islam, tapi sudah meninggalkan Islam. Ini adalah antitesa dari kenyataan ini. Jadi kalau boleh kita urut persejarah, kita ingat Rasulullah hidup pada tahun 570 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Itu murni-murninya Islam, RTTP-nya beragama secara Islami, utuh seutuh-utuhnya, yang dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dari 632 Masehi sampai 661 Masehi, di mana Abu Bakar sebagai pucuk pimpinan 2 tahun lebih 2 bulan, Umar bin Khattab kurang lebih 10 tahun, Utsman bin Affan kurang lebih 12 tahun, Ali bin Abi Thalib 4 tahun 7 bulan. Setelah itu dilanjutkan oleh imperium atau kekaisaran yang dibangun oleh Muawiyah. Bapak-bapak tahu siapa itu Muawiyah? Tahu? Muawiyah bin Abu Sufyan. Pernah dengar nama Abu Sufyan? Abu Sufyan adalah musuh besar Rasulullah, walaupun masih dalam struktur Bani Usai, tapi dia dari Bani mana? Rasulullah dari Bani Hashim. Di mana Abu Sufyan itu masuk Islamnya pada penaklukan Mekah terakhir. Tahun terakhir masa hidup Nabi itu Abu Sufyan itu.
Abu Sufyan bersama Muawiyahnya itu masuk Islamnya pada melakukan, tapi kebetulan beliau seorang cerdas, seorang politikus yang piawai, beda dengan Sayyidina Ali yang seperti itu Tulen yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Jadi kalau kita boleh urut sejarah, memang ini banyak versi ya. Tapi saya ambil sejarah ini dari berbagai versi yang tidak ada pertentangan. Jadi boleh bilang saya pertanggungjawabkan yang saya tulis ini sumbernya dari mana, referensinya apa. Muawiyah ketika Abu Bakar berkuasa dia oposisi. Ketika Umar berkuasa oposisi juga. Ketika Utsman bin Affan itu sama-sama dari mana, walaupun dia menantu Rasulullah, Muawiyah mendapat tempat dijadikan gubernur di Damaskus atau di Damaskus. Inilah sebetulnya yang menjadi awal pertikaian pecahnya kongsi antara pengikut Rasulullah dengan Utsman, sampai Utsman sendiri terbunuh dalam usia 86 tahun oleh pemberontak. Kematian Utsman dijadikan alasan oleh Muawiyah untuk menentang penobatan Ali sebagai khalifah dengan alasan bahwa sebelum Ali mengeksekusi atau melakukan kisos terhadap pembunuh Utsman, saya tidak mau mengakui kepemimpinan Ali. Sementara yang dia tuduh dalam sejarah Muawiyah maupun sejarah Sayyidina Ali maupun sejarah-sejarah yang tersebar dan ditulis oleh para ahli sejarah. Sementara Muawiyah menuduh bahwa pembunuh Utsman bin Affan itu adalah Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar. Ali yang dikenal sebagai orang yang menjunjung tinggi kebenaran dan sangat hati-hati dalam bertindak, mengambil kesaksian pertama istrinya, terutama Imam Utsman sendiri, putri Rasulullah, Subaidah, putri Rasulullah, Saudah. Kedua, Marwan yang menjadi sekretaris pribadi Utsman. Siapa? Apakah benar di antara 15 orang yang masuk ke ruangan Utsman itu adalah ada salah satunya putra Abu Bakar? Tidak. 15 orang dari kaum Haraj, dari suku Haraj adalah kaum Ansor yang tidak dikenal orang-orang yang bukan tokoh-tokohnya gitu, tapi pemuda dari kaum Haraj itu dari kaum Ansor, itu kesaksian Saudah dan kesaksian Marwan, sehingga Ali tidak mau mengeksekusi. Walaupun ada sejarah-sejarah yang mengatakan, termasuk sejarah yang sering dituangkan sama pembicara itu, bahwa pembunuh Utsman itu adalah Abdullah bin Abu Bakar. Tidak terbukti oleh kesaksian. Bagaimanapun Ali sangat menjunjung kebenaran, dijadikan alasan untuk tidak mau mengakui kepemimpinan Ali, maka bikin kepemimpinan tandingan tidak masuk. Terjadilah perang saudara yang tidak bersaudara. Sangat beda seorang Muawiyah yang sangat piawai dalam berpolitik dan Ali yang sangat menjunjung tinggi kebenaran. Makanya orang-orang pengikut Ali sangat fanatik mengidolakan Ali, yaitu lahirlah aliran yang namanya Syiah. Jadi aliran Syiah itu adalah pengikut-pengikut Ali yang setia, yang sangat empati dengan nasib Ali dan keluarganya, berhadapan dengan politikus ulung yang sangat piawai. Nah, bahkan sebetulnya pemberontakan terjadi dari kaum Haraj. Kasarnya gini, yang mau membesarkan Islam, hijrah dari orang Madinah. Kenapa sekarang dari kaum Ansor tidak ada yang menjadi pendiri, tidak punya tempat? Kok sama Utsman dikasih makan? Mungkin karena pertimbangannya Utsman, karena kepiawaian. Perang saudara yang tidak berkepanjangan membuat satu aliran lagi pecah dari Syiah.
adalah Hawarid. Sekarang kita dulu sebagai beliau itu Hawarid itu. Hawarid itu betul tadinya pengikut Ali. Cuma ketika terjadi perang saudara yang sangat tidak berkesudahan menimbulkan korban banyak, Hawarid berpendapat ini diamnya ini orang dua, satu Muawiyah, kedua Ali. Maka mereka merencanakan membunuh kedua tokoh ini, Hawarid itu. Ali yang menjunjung tinggi kebenaran dan tidak percaya terhadap isu ini, mana mungkin sih pengikut saya mau dia santai saja hingga bubar Jumat dia membunuh Ali. Muawiyah mendengar informasi itu dia magarin sampai 17 lapis konon kabarnya yang mengawal dia kemana pergi. Sehingga ketika orang kabar ini mau membunuh Muawiyah hanya kesabet bagian punggungnya saja. Kesimpulan selamat. Gugurnya Ali menjadi Muawiyah leluasa membuat kekhalifahan menjadi imperium, menjadi kerajaan. Maka dia mendirikan kerajaan pada tahun 661 Masehi. Berdirilah dinasti Umayyah. Dia mengambil leluhurnya Muawiyah itu. Nah, ketika peperangan ini dikenal ada namanya Yasir bin Sahal. Yasir bin Sahal itu semua tahu pemuda ganteng, pemuda soleh yang Rasulullah pernah menyatakan kalau lihat ingin melihat ahli surga dia Yasir bin Sahal. Dan dia akan mati gugur di medan juang, dan yang membunuhnya itu adalah pasti ahli neraka. Waktu terjadi perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali, Yasir bin Sahal itu berada di Sultan Ali. Terbunuh di tentaranya oleh tentaranya Yazid. Yazid itu putra Muawiyah. Lihat fakta itu semua mengatakan, oh iya kalau itu Muawiyah ini ahli neraka. Karena kuburnya Yasir bin Sahal itu di tangan mereka, di tangan tentaranya Yazid, putranya Muawiyah. Bahkan ada versi lain mengatakan di ujung pedangnya Yazid sendiri. Tapi saking piawainya cara membuat opini massa kalau sekarang itu. Pemahaman orang-orang yang sekarang pengikut Muawiyah dan terus terang aja para pengusaha sekarang itu kalau dibunuh bukan keturunan Ali, keturunan Muawiyah, sekarang itu kalau mau dibunuh. Di antara muasa itu jadi dibalik, yang mengakibatkan kematian Yasir bin Sahal bukan yang menebaskan pedang ke lehernya, tetapi yang membawa serta ke medan perang. Jadi balik-balik lagi sekarang kan Ali yang salah. Nah, seperti itulah sosok perbedaan. Saya bukan aliransi, tapi saya sangat mengidolakan Sayyidina Ali sebagai sosok yang memiliki kebenaran yang Rasulullah pernah menjaminnya, dikatakan sebagai ahli surga. Gelarnya pun wajahku, karamallahu wajahu, yang wajahnya memancarkan keberkahan kaum. Kalau ini kita masuk ke sejarah. Sejak Muawiyah itu berkuasa dengan dinastinya sampai terbunuhnya Hasan, diracun oleh istrinya Hasan atas tuduhan Yazid. Husain, peristiwa Karbala yang sampai hari ini didengarin sama orang raja itu, terpenggal kepalanya pakai bal-balan dan sebagainya. Mereka meneriakan Islam, tapi sudah jauh dari keislaman. Dan pada raja ke-8 yang namanya Umar bin Yazid tahun 717 Masehi, pada masa Umar ini masih dinasti itu, muncullah yang namanya tasawuf. Ini saya mohon bantuan Ustaz untuk baca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, di malam hari ini alhamdulillah kalau Buya itu dengan gelombang cintanya, dan di malam hari ini kita melihat beliau bukan lagi seorang kapolda, tetapi benar-benar sebagai ilmuwan, seorang doktor yang mampu mengurai sejarah, karena sejarah itu sangat membentuk kita dalam mengambil suatu kesimpulan, pemahaman dan lain sebagainya. Yang paling jadi catatan saya menarik adalah bayangkan Islam dipimpin oleh Rasulullah dari pindah dari Mekah ke Madinah, yang pindah disebut dengan Muhajirin, yang menolong disebut dengan Ansor. Perjalanan 4 khalifah tidak ada dari Ansor, yang terakhir adalah Muawiyah. Berapa tahun dalam berkuasa dengan dinastinya? Yang itu adalah aktor intelektual yang memusuhi Rasulullah. Ini sampai dengan raja ke-14. Ya, 50 tahun coba bayangkan. Dari yang tadinya kerajaan di tangan Rasulullah benar-benar kepada rakyat kuasa. Bukan kerajaan, khalifah. Khalifah itu ke rakyat dengan kesepakatan dengan pada eranya. Dibalik kembali dengan Muawiyah, lalu kembali kepada kerajaan lagi. Ini ada catatan. Tapi ya saya kebetulan untuk membahas ini, dan nanti Bang Rona bisa untuk sebagai pembanding penyamaan. Pengertian. Sedikit pengertian tentang mistik berasal dari kata master, yang itu adalah bahasa Yunani, yang berarti menutup mata atau menutup telinga. Pengertian kata mistik itu sendiri. Rumpun kata misteri dan mitos, mistik, misteri, mitos, rupanya sama dari kata master juga. Lahir kata mistikos yang berarti termasuk materi, misteri atau rahasia. Dalam pengertian selanjutnya, mistik dipergunakan pada kaum yang percaya adanya kehidupan yang dapat mengalami kesatuan transandental dengan Sang Pencipta. Kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain mungkin dia dengan keyakinan. Jalan menuju kesatuan transandental ini umumnya ditempuh dengan melalui 3 tahap. Yang pertama, menjauhkan diri dari hasrat jasmania dan kenikmatan rasa. Yang kedua, mensucikan kehendak atau karsa. Yang ketiga, membuka kecerahan berpikir atau cipta. Mistik merupakan inti dari kebanyakan kepercayaan timur dan juga memiliki peranan khusus dalam peran penting dalam berbagai agama di dunia dalam memahami eksistensi Tuhan itu sendiri. Kita sekarang sedang berkhawat ini, bapak-bapak, sedang menjauhkan diri dari hasrat-hasrat jasmani, sedang mensucikan kehendak atau karsa, sedang menutup kecerahan dari kita, yang istilah saya kemarin saya istilahkan sedang mengangkat potensi jasad, potensi materi. Mana silakan. Perkembangan mistikisme. Perkembangan mistisisme dalam beragama diawali pada abad kedua
yang ketiga pada agama Yahudi. Daripada abad kelima naskah klasik disusun di Babilonia yang mengisyaratkan bahwa kaum mistik punya ketertarikan kuat dengan tradisi Rabani atau Nabi Akifah, Rabi Ismail. Oh, ini kayaknya Robi ya. Kalau Rabi, Oke. Karena kalau Rabi bahasa suka selamat itu beda. Oke, kita teruskan supaya. Oke, ya itu Rabi. Jangan Rabi Indramayu. Mana tadi sampai? Rabi Yohana menjadi tauladan dalam spiritual ini. Dan aspek mistik dalam Islam, nah, mulai pada kita, pada diri kita. Aspek mistik dalam Islam dimulai pada kenabian Nabi Muhammad SAW yang konsen utamanya penegakan suatu masyarakat yang adil berdasarkan akidah keilahian. Oh, iya. Akidah keilahian. Beliau dan beberapa sahabat memiliki kecenderungan mistik. Sehingga pada abad ke-8 dan ke-9 kaum muslimin cepat mengembangkan tradisi mistik khas mereka dalam bentuk Islam asketik atau para pertapa. Mungkin tidak. Berkembang bersamaan lahirnya sekte-sekte lain dalam sejarah peradaban Islam itu sendiri. Kaum asketik ini timbul nampaknya punya dasar yang sama dengan kaum Mu'tazilah dan kaum Syiah. Kaum Mu'tazilah yang sering kita kenal tahu kaum yang sangat rasional dan nabinya adalah akal, karena saking begitu tuntutan harus masuk akal. Kaum Mu'tazilah dan kaum Syiah yang prihatin atas gaya hidup mewah para penguasa, para pemimpin pada zamannya, dan menepisnya dengan kehidupan keagamaan umat pada umumnya. Mereka menawarkan konsep hidup sederhana seperti yang dijalani kaum muslimin pada awal hijrah. Mereka berpakaian wali kasar yang disebut dengan suf, yang diduga oleh mereka merupakan pakaian kegemaran Rasulullah SAW. Karena salah satu ciri mereka menggunakan suf, maka kaum asketik dalam Islam disebut dengan sufi. Suf menjadi sufi. Mereka pun menyebut dirinya sufi, yang artinya suci. Maka sufi adalah orang sufi berusaha mensucikan diri, senantiasa dengan latihan berat, lama untuk menentrami jiwa mereka sendiri. Orang pertama yang menyandang gelar sufi itu sendiri adalah Abu Hasim Al-Kufi di Irak yang hidup di tahun 719 Masehi sampai dengan tahun 1050 Hijriah. Masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, Raja dinasti Umayyah ke-8. Memang zaman Nabi belum ada seperti itu.
Masih diteruskan. Terus. Pada pemahaman selanjutnya, kata sufi ada kaitan dengan kata sophos, juga bahasa Yunani yang artinya hikmah. Kalau nggak tahu bahasanya hikmah bahasa Arab atau bahasa Indonesia, karena hikmah dari bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Sehingga di Indonesia umum menyebut pengikut ajaran sufi disebut dengan ahli hikmah. Untuk menjalani sufi itu tidak mudah. Ia harus menjalani riyadhah nafas, olah jiwa, yaitu latihan kejiwaan, latihan rohani secara tertentu dan berat di bawah bimbingan para guru, para masyayikh, para sayyid yang rajin disebut dengan mursyid, yaitu sang pembimbing. Wasil Ibnu Atha yang hidup pada tahun 748 Masehi dihormati sebagai salah satu tokoh sufi di Madinah. Beliau kebetulan adalah murid dari Syekh Hasan Al-Bashir. Dalam hal menempuh jalan, perjalanan mistik, semua agama tidak ada perbedaan tentang prinsip bahwa perjalanan mistik hanya boleh dilakukan di bawah bimbingan sang murid, sang mursyid. Ya, hal yang dibimbing namanya murid, yang membimbing namanya mursyid. Bahwa bimbingan sang mursyid yang bisa memantau tingkat perkembangan murid itu sendiri. Masih terus lanjut. Yang ketiga, mistikisme dan penerimaan umat terhadap paham mistik ini. Harus diakui dan disadari bahwa semua agama yang meyakini adanya eksistensi Tuhan dalam setiap lembaran kehidupan di alam semesta ini, termasuk pada penciptaan alam semesta berikut segala yang ada di dalamnya, telah menyeret pada pemahaman, gagasan tentang Tuhan yang bersifat personal, sehingga tanpa kita sadari bila gagasan ini berakhir pada Tuhan yang bersifat person, dapat menimbulkan masalah besar, yaitu manusia bisa terkurung dalam pemberhalaan, penurunan gradasi kemahaan Tuhan, dan pembatasan dimensi ilahiyah oleh citra kita sendiri. Hilang 7 juta khusus mati. Dia menjadi proyeksi kebutuhan, ketakutan, keinginan yang diasumsikan seperti apa yang kita suka dan apa yang kita benci secara terbatas, dan seakan Tuhan terbiasa dengan ruang tempat tertentu. Oleh karenanya sebenarnya pengenalan gagasan bahwa Tuhan yang bersifat personal tersebut hanya merupakan tahapan dalam perkembangan pemahaman agama menuju pemahaman Tuhan yang baqo, yang kekal oleh manusia yang fana. Ini udah sampai kepada 23:37. Artinya kita sudah bicara 30 menit. Sampai sini saya akan buka
pertanyaan dan jawaban interaktif antara kita. Dengan risiko ini baru sampai halaman 4. Ini yang saya tulis 19 halaman, kita lanjutkan episode berikutnya. Tapi mudah-mudahan dengan dialog dan pertanyaan dari bapak-bapak, semua yang sudah ditulis sampai halaman 19 ini bisa terurai dalam kesempatan ini. Mangga, silakan. Iya. Silakan. Ini bagian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Didik yang telah membimbing kita semua. Kami menanyakan tentang mistik atau mitos sesuai kami berjalan setelah 10 hari lebih dalam perjalanan menuju kesepian ini, apa namanya, kholat lah yang jelas ya. Di dalam kholat kami 10 hari sekarang ini, yang jelas minggu terakhir di dalam pikiran kami, karena sengaja saya sendiri dikir itu tidak di tempat ramai. Artinya mungkin banyak tahu bahwa saya ini kalau dikir di tempat sepi. Nggak tahu mungkin teman-teman juga ada yang seperti saya. Di dalam dikir ini antara mistik atau mitos. Ada kaitannya dokter. Menuju supi ini saya ini dalam dikir antara sadar dan tidak sadar. Kadang-kadang adalah suara yang nggak jelas, kadang-kadang ada hayalan apa gitu loh, ada binatang atau gimana, itu apakah termasuk mistik, apakah mitos, dan bagaimana cara menghadapi untuk tidak terjadi, atau kalau memang itu bagus lanjutkan, kalau memang jelek bagaimana cara mengatasinya agar hal-hal gangguan yang seperti itu tidak keluar lagi dalam, bukan mimpi, bukan ini dokter. Jadi kayaknya seakan-akan gitu, sadar atau tidak sadar ada suatu hal yang berkeliaran itu. Itu terima kasih, antara mistik atau mitos saya tidak mengerti. Terima kasih, kayak gitu aja jawabannya Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan ini bisa mewakili semua. Jadi untuk menjawab itu nanti saya juga akan memberi kesempatan pada Kamilana yang tahu tentang waktu dalam Islam. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kenapa ketika menjalani kholwat ini perlu bimbingan seorang mursyid? Buya sering mengatakan, kalau belajar fikih, belajar yang namanya termasuk kelompok-kelompok ritual, boleh pakai buku, boleh hanya sembarang orang yang kita duluan tahu. Tapi khusus belajar spiritual ini harus di bawah bimbingan seorang mursyid, apa yang tadi kita baca bersama. Karena apa? Nanti pada gelombang tertentu kita akan mampu mendengar dari yang tidak biasanya didengar, mampu melihat dari yang biasanya tidak kita lihat. Karena menurut teori, kuping kita dalam keadaan normal hanya mampu melihat dari sekian megahertz sampai sekian megahertz. Di bawah itu, kucing bisa dengar, ayam bisa dengar, kita nggak bisa dengar. Di atas itu, kelelawar bisa dengar, kita nggak bisa dengar. Tapi ketika olah batin yang tadi menjadikan diri ini, kita pada akhirnya dibuka barrier itu akan melebihi udara normal. Nanti kita akan melihat. Makanya kata bapak kan tadi bilang bukan mimpi, tapi saya mendengar sesuatu yang aneh, saya melihat sesuatu yang aneh. Itulah yang dialami oleh semua. Pertanyaannya sekarang, apakah itu energi negatif atau energi positif? Nah kan itu, itulah pentingnya pembimbing seorang mursyid. Makanya ada bagian-bagian yang hanya bisa dikonsultasikan dengan seorang mursyid. Bagi orang-orang sekelas saya, mungkin nggak bisa membedakan ini yang datang itu gelombang positif atau gelombang negatif. Mungkin yang datang ini
kasarnya nih yang mewakili iblis apa yang mewakili malaikat kan Cing gitu. dorong-dorong kan sering gue sampaikan. Nah, karena jangankan manusia-manusia sekelas kita, kepada Nabi Ibrahim sendiri kan ada iblis yang pernah ngaku mengatasnamakan Tuhan. Nah inilah memang namanya perjalanan spiritual ini ada istilah yang hanya boleh kita konsumsi sendiri, yang istilah dia daripada keluar dari mulut lebih bagus keluar dari lutut. Kalau itu sudah diyakini baiknya energi positif. Makanya kenapa para pejalan-pejalan mistik ini, para pejalan-pejalan suci ini sering tidak mengumpulkan dengan bahasa yang gamblang, sering dengan menggunakan bahasa-bahasa yang simpel, dengan bahasa-bahasa esoterik. Makanya alangkah keliru ketika seorang sufi yang telah menjalani itu menyatakan simbol-simbol itu mau diterjemahkan pakai bahasa pragmatis. Sangat-sangat keliru. Ini bahayanya kita tanpa kompromi. Nah nanti secara pribadi Pak siapa tadi tuntut Pak Samsudin mau konsultasikan dengan Buya. Tapi itu empat mata, jangan didengar orang. Pasti Buya juga nggak akan menjawab jika ada orang lain. Karena itu hanya bisa dikonsultasikan dengan mursyid. Ya misalkan dalam perjalanan saya pernah, tapi bukan oleh Buya, pernah bersama-sama para peserta yang lain berdebat. Saya melihat kerbau, dan sebelah saya melihat itu macan, yang sebelah saya itu melihat manusia yang picek. Ternyata setelah dikonsultasikan mesti dibaca sifat-sifat yang ada dalam diri saya saat yang sedang dibersihkan, sifat kerbau mungkin lambat bergerak. Sifat-sifat yang sedang dialami oleh kawan yang melihat macan itu kan tidak satria. Kalau menepuk mangsanya itu dari belakang, tidak pernah berhadapan. Macan itu rupanya kita baru tahu yang melihat mata picek itu. Termotif menjelaskan itu. Nah itu juga sebetulnya itu bagian-bagian rahasia yang ini. Tapi ini hanya baru pengalaman. Barangkali nanti di antara rekan-rekan sekalian yang mengalami perjalanan spiritual semacam itu. Dan seperti apa prosesnya mungkin yang Dona bisa menjelaskan. Dan itu ada kaitan dengan kebangkitan energi dopamin atau energi DHT. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bahwa kita bertolak belakang dulu pada niat awal. Itu sebagai navigasinya. Nah, niat awal kita apa ketika melakukan proses zikir? Karena niat awal itu kan energi dari kata nawa, nuklah. Itu navigasi pertama. Kedua, zikir itu biasanya kita pun harus berangkat lagi pada Al-Quran. Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berarti konsep berzikir itu salah satu endingnya adalah harus membangun kenyamanan, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Itulah zikir. Gitu. Nah, kenapa harus ada ketenangan dan kenyamanan? Karena hanya dengan mengingat Allah lah kenyamanan hati, kedamaian hati itu akan terbangun. Kemudian dalam proses perjalanannya kita mendengarkan bisikan-bisikan entah itu dari gelombang luar ataupun gelombang dalam. Sementara abaikan. Sebelum kita berkonsultasi kepada mursyid kita, abaikan dulu. Ibarat orang lagi jalan, saya mau jalan ke Jakarta. Di dalam proses perjalanannya, saya melihat ada warung, ada kafe di Bekasi misalkan. Terus ada ruko-ruko dan lain sebagainya. Sementara fokus aja ke Jakarta. Kalaupun melihat warung, kafe, ruko, ya itu hal yang wajar. Sama ketika melakukan proses